IKASMA alias Presiden IKASMA itu saat ini sudah mulai dibuka pendaftarannya, ya, pendaftaran siapa yang berminat menjadi bakal calon Presiden IKASMA. Jadi baru dibuka pendaftaran untuk bakal calon Presiden IKASMA. Nah, sebenarnya kami dari angkatan itu pengen gitu ya berkenalan dengan beberapa calon begitu, dengan beberapa calon. Nah, namun dalam sampai saat ini untuk dekade 90-an yang kami ketahui itu baru Kang Tito aja, Tito Satya Rinaldi dari angkatan 93 yang maju mendaftarkan menjadi bakal calon presiden. Ingat di sini status beliau kita tunggu dulu calon presiden. Jadi belum diumum belum dan ini belum ya. Diulangi dikit barusan rada hilang. Oke, sorry. Status dari sampai status Kang. Dari mana? Ya beliau itu sekarang ini statusnya adalah. Iya, beliau ya. Jadi Kang Tito Satya Rinaldi angkatan 93 ini berarti sekarang statusnya adalah mendaftar sebagai bakal calon presiden IKASMA. Jadi dari panitia pemilihan sendiri belum mengumumkan mana dari bakal calon itu yang diterima sebagai calon yang bakal maju bertarung di pemilihan presiden nanti. Nah, jadi ini belum mencapai ke masa kampanye, jadi kegiatan kita kali ini sebenarnya utamanya adalah silaturahim, terutama untuk Kang Tito, di mana saat ini kami perhatikan adalah satu-satunya yang kami baru ketahui dari dekade 90-an yang mencalonkan diri sebagai calon presiden. Jadi tak kenal maka tak sayang, maka acara hari ini mudah-mudahan kita semakin erat silaturahim dan saling mengenal. Gitu. Mangga Dera. Ya, dan sedikit mungkin bagi teman-teman yang atau akang-akang teteh-teteh yang belum tahu nih ya, karena mungkin jaraknya juga ya, Kang Tito-nya sudah lepas dari SMA 3, kita baru pada masuk, misalkan seperti itu. Ya, sedikit aja informasi mengenai beliau. Ya, di sini ada beliau itu ternyata luar biasa sekali. Saya waktu baca CV-nya juga takjub ya. Beliau saat ini adalah owner untuk TerraCorp Indonesia. Ini saya sempat browsing juga apa sih TerraCorp itu, ternyata dia sebuah website yang apa sih, website ya betul ya, yang ini rumah sakit ya, untuk website rumah sakit, betul ya Kang? Nah, kemudian juga beliau adalah CEO dan co-founder ya dari Sabrapta Taruwara. Nah, kemudian juga beliau merupakan Chief Strategis dan Co-founder dari Veda Praxis. Mungkin teman-teman juga atau Akang Teteh juga udah ada tahu mengenai yang satu ini ya. Nah, kemudian kalau bicara tentang aktifnya beliau di dunia sosial, ada mungkin di antara Akang Teteh juga yang udah tahu soal Yayasan Senyum Indonesia. Ini udah warawiri juga ya kalau di Jawa Barat ya Kang ya. Nah, ternyata beliau ini juga aktif di sana. Kemudian yang paling terakhir-terakhir ini adalah gotong royong Bandung lawan COVID-19. Beliau menggalang ya untuk waktu itu apa sih ini ya, mengumpulkan APD untuk tenaga medis, betul ya, Kang? Nah, dan memang kayaknya apa ya, aktifnya beliau di dunia sosial ini juga selain itu masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang paling penting kalau bicara tentang aktifnya beliau di organisasi kita sendiri gitu ya, beliau ini merupakan wakil ketua alumni SMA Negeri 3 Bandung angkatan 93. Nah, seperti itu singkatnya. Selain itu masih banyak lagi nih kalau saya bacain mungkin kayaknya bakal panjang ya Kang ya. Nah, mungkin sedikit mengenai Kang Tito itu seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin tahu lagi lebih jauh soal Kang Tito, mangga silahkan nanti juga akan kita buka sesi Q&A. Jadi yang mau tanya-tanya, tapi mungkin ini lebih ke personal ya, bukan ke program. Mungkin belum ya Kang Ari ya, kalau ke program ya. Kang Cahyadi juga acan ya, kan ke sana mah. Nah, jadi nantinya kita akan persilahkan untuk bertanya kepada yang bersangkutan seperti itu. Nah, mungkin lebih jelasnya kalau saya ceritain sendiri nggak asik nih ya. Mungkin Kang Tito berkenan untuk
sedikit aja bercerita mengenai Kang Tito sendiri. Silahkan. Langsung ya. Mangga, Kang Tito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Akang Teteh. Tadi 92 ya, kayaknya ada Teh Ninot di Markas Sugar dan sampai ke angkatan 2005. Anggi mungkin yang paling muda sekarang. Jadi terima kasih atas kesempatannya, Kang Kocas, Teh Dera, untuk hari ini bisa ketemu. Jadi mungkin sedikit permulaan, ini adalah pertemuan online ketiga ya. Kemarin yang pertama kebetulan yang angkatan muda 2005, kemudian 2000, kemudian sekarang multi angkatan 90. Insya Allah ke depan beberapa angkatan juga sudah menghubungi untuk sama-sama intinya adalah ngobrol. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Kang Kocas bahwa hari ini bukan dalam rangka kampanye, Kang. Jadi sebenarnya kemarin juga di beberapa pertemuan ada BP dan lain sebagainya. Cuman memang mungkin salah satu pertemuannya diawali untuk melihat kita-kita yang mungkin sedang concern melihat apa yang terjadi di IKASMA kemarin dan apa yang akan kita perbuat untuk IKASMA di masa depan. Saya mungkin sharing dikit ya, pakai PowerPoint supaya lebih clear. Oke, mungkin background-nya ya, kenapa tiba-tiba saya mencoba menjadi bakal calon presiden IKASMA. Walaupun kalau kata teman-teman jangan pakai kata presiden lah, pokoknya menjadi orang yang terlibat secara langsung dan mencoba memimpin nanti IKASMA 4 tahun ke depan dari tahun 2020-2024. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu background saya sebenarnya adalah sampai hari ini keterlibatan langsung saya terhadap IKASMA mungkin bisa dibilang sangat minim. Ya, jadi kalau sangat minim dalam arti bahwa banyak sekali kegiatan IKASMA yang memang belum bisa memenuhi atau cocok dengan apa yang memang saya harapkan dari IKASMA. Nah, saya sendiri lebih sering fokus di Yayasan Katilu. Kalau Akang Teteh cukup familiar, itu adalah Yayasan Kios, ya. Berdiri di sini kebetulan ketuanya ada ikut hadir, ada Kang Endai. Itu kita mungkin sama-sama mendirikan dulu sejak tahun 2010 ya. Usaha kita untuk mendirikan 2011 dan sampai saat ini kita masih berdiri sebagai satu yayasan. Nah, sebenarnya menarik karena sebenarnya di alumni SMA 3 sendiri ada beberapa kelompok-kelompok ya, formal dan informal yang memang hadir menjadi ikatan alumni. Jadi kalau kita bicara ikatan alumni sebagai sebuah badan, sebenarnya saat ini ada yang formal dan informal. Di beberapa grup ya, ini ICA tuh yang paling sering tuh, segala grup diikutin kayaknya tuh, mau NKTB, mau IKASMA, bisnis, Muslim 3 Bandung, nggak tahu dia koleksi karena WAG ICA ya. ICA kayak koleksi WA grupnya SMA 3. Ya. Jadi kalau saya sendiri memang terlibat di beberapa grup, ya, tapi saya lihat memang alumni SMA 3 itu banyak potensinya. Jadi kalau ketemu di satu grup, ketemu offline dan online, kita melihat sebenarnya alumni SMA 3 itu menarik untuk kita lebih concern ya. Saya akan mulai dengan slide pertama. Nah, tapi kalau dalam setiap diskusi ketika saya mencoba sejak awal ya sebelum sampai saat ini sebenarnya belum deklarasi resmi karena deklarasi resmi akan dilakukan setelah penyerahan dokumen. Tapi sejak ada niat untuk dengan teman-teman saya untuk masuk ke IKASMA, kita coba diskusi dengan banyak teman. Jadi diskusi yang muncul adalah sebenarnya kita temukan sebagian besar belum pernah terlibat dalam kegiatan IKASMA. Nah, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup mendasar itu, seperti siapakah anggota IKASMA. Kalau kemarin, kalau nggak salah, minggu kemarin hari Kamis ya, itu adalah khusus ada acara public hearing mungkin dari badan pengurus dan panitia MPA membahas siapa tuh anggota IKASMA. Itu banyak diskusi menarik lah. Kalau lihat di Facebook grupnya SMA 3 Bandung itu juga lagi rame. Akhirnya ya, kalau dulu cuman dapat berita-berita yang selewat aja, sekarang sudah mulai rame. Kemudian kita juga ingin bertanya, teman-teman banyak bertanya, kegiatan apa yang telah dilaksanakan oleh IKASMA. Saya mendengar ya, contohnya ada Porisman, kemudian ada reuni akbar dan sebagainya. Tapi saya lihat masih banyak alumni yang bertanya, ada apa lagi sih? Kemudian di mana bisa memperoleh informasi terkini mengenai IKASMA. Jadi jalur komunikasinya lewat mana? Ya, saat ini kita sering mungkin Akang Teteh dapat broadcast ya. Broadcast yang paling sering kita terima itu broadcast ketika ada berita duka.
Jadi menarik ya, kita tuh paling sering dapat berita kalau ada yang meninggal kayaknya. Setiap ada yang meninggal itu kita dapat informasi ya. Nah ini yang informasi yang mungkin paling update di antara kita. Kemudian yang terakhir ada bicara soal program kerja IKASMA. Kemudian siapa saja pengurusnya. Saya mungkin cuma kenal Kang Andi gitu ya. Bukan kenal, maksud tahu ada Kang Andi. Karena tahun 2016 sempat dengar. Kemudian Kang Gun-Gun ya. Gun-Gun kayaknya 98 ya. Ya. Itu sempat tahu, tapi secara kemudian ada beberapa pengurus dari angkatan saya itu yang saya ketahui, tapi secara utuh kita mungkin tidak tahu siapa saja pengurus dan seperti apa sih struktur organisasi IKASMA. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya menurut saya adalah indikator bahwa sebenarnya IKASMA itu belum banyak diketahui sama kita gitu, karena sangat mendasar. Ini membuat menarik gitu. Jadi ketika kemarin saya kumpul dengan banyak teman-teman alumni SMA 3, terutama ketika ada gerakan koalisi gotong royong melawan COVID-19, ya, itu sebenarnya gerakan yang begitu besar itu muncul dari koneksi-koneksi teman-teman di SMA 3. Dari Fakultas Kedokteran, UNPAD, kemudian dari ITB, kemudian dari ada Jawa Berbagi, Kang Reza di sana, dan macam-macam komunitas gabung, dan beberapa angkatan 90-an itu juga gabung ke dalam koalisi. Saya lihat sebenarnya kita itu punya banyak potensi, dan kalau sinergi saya lihat alhamdulillah sebenarnya jumlah koalisi ini bisa menyumbang APD dengan angka yang cukup signifikan ya. Yang menurut saya hampir impossible gitu apabila hanya dilakukan oleh satu angkatan atau mungkin sekelompok orang saja. Jadi saya lihat inilah potensi-potensi yang menurut saya kurang terinformasikan. IKASMA juga bergabung dalam koalisi itu. Nah, jadi secara garis besar sebenarnya saya lihat apa yang mesti didapat dari IKASMA adalah rasa kebermanfaatan. Seberapa bermanfaatnya IKASMA 3 Bandung itu mesti lebih banyak dirasakan oleh banyak orang. Nah, terutama adalah para alumni, kemudian dan banyak stakeholder lainnya. Nah, kenapa kalau kita lihat di Jakarta, contohnya kalau ada event lari, ada event sepeda gitu ya, itu kan sering ada kumpul-kumpul nih yang membanggakan kealumniannya. Ya mungkin kalau teman-teman sering berkontak itu yang ngetop tuh Taruna Nusantara contohnya, Tarnus. Itu mereka sangat amat kompak ya. Mereka punya banyak kelompok dan ketika kalau ada acara-acara itu mereka cukup tampil bangga. Kemudian ada Pagudi Luhur, ada namanya Kanisius, Gonzaga, kemudian ada macam-macam yang perlu ada Santa Ursula, Tarakanita. Kemudian dari luar Jawa ada Saverius. Ya, saya lihat banyak sekali SMA-SMA yang memang punya nama di SMA-nya, itu ketika jadi alumni mereka juga bangga terhadap alma maternya gitu. Ya, selain bangga terhadap alma mater perguruan tinggi, saya lihat banyak orang juga bangga sebagai alma mater lulusan sekolah SMA mana. Nah, yang menarik kan sebenarnya tahun 93 waktu kita masih SMA, tahun 91 atau 92 itu kita sempat buat namanya Science Expo. Ya, mungkin ada beberapa Akang Teteh yang belum join di situ, tapi Science Expo ini kebiarnya itu seluruh Indonesia, hampir seluruh sekolah top se-Indonesia itu kita undang dan mereka hadir ke Bandung itu, dan sangat membanggakan ya. Kebetulan saya, ada Endai, ada teman-teman 94 dan 93 itu motornya terlibat di acara itu dan memang dirasakan banget bahwa kita bangga itu. Oh, SMA 3 mampu membuat acara yang begitu besar dan diakui di Indonesia. Dan hal-hal itu saya yakin terus berlangsung di beberapa angkatan. Nah, kemudian menurut saya setelah dapat dibanggakan, maka harus dapat membangun sebuah ekosistem yang saling memberikan nilai. Dalam arti siapapun yang terlibat dalam gerakan dalam IKASMA, terutama alumni SMA 3, dia mesti masuk ke dalam ekosistem. Nah, apa aja sih problemnya? Problemnya adalah memang kebutuhan setiap angkatan, kebutuhan setiap dekade, contohnya nggak bisa selalu sama. Itulah kenapa kita juga mesti hati-hati bahwa mau tidak mau dalam komunitas yang kira-kira mungkin ada 20.000 lebih alumnus SMA 3 ya, itu kita mesti bisa memahami, sama-sama memahami bahwa ada ciri khas di masing-masing angkatan. Ya. Contohnya ada kemarin di acara Badan Pengurus ketika sosialisasi ada angkatan 60 yang ikutan itu, angkatan 60-an. Kemudian ada angkatan 2018 atau 2020 yang baru lulus kemarin.
Bisa dibayangkan gap-nya kan sudah cukup panjang, 60 tahun lebih gap antara angkatan yang kemarin. Nah, IKASMA sendiri kan berdiri tahun 89 ya. Jadi saya lihat sebenarnya sudah cukup lama. Kalau kita hitung-hitung sekitar 31 tahun ya, IKASMA berdiri, itu mestinya sudah bisa membangun sebuah ekosistem. Saya tidak mencoba untuk bicara atau membandingkan prestasi antara pengurus ya, cuman secara garis besar kita mesti paham bahwa mumpung ada acara nih MPA tahun 2020, mungkin saatnya lagi untuk kita bersama untuk lebih concern dan lebih memperhatikan seperti apa kebutuhan para alumni terhadap IKASMA. Jadi next-nya adalah bicara bagaimana caranya. Nah, saya memang belum memberikan informasi detail mengenai program sebelum nanti saya masuk ke masa kampanye. Cuma cara garis besar saya akan menggambarkan ada 3 gambaran utama tentang program yang akan diberikan ke dalam IKASMA apabila nanti saya dan teman-teman terpilih menjadi pengurus IKASMA. Yang pertama adalah ikat, kemudian erat, dan manfaat. Saya mencoba membuat struktur yang sederhana, ya, ikat, erat, manfaat. Apa sih ikat, apa itu erat, dan manfaat? Saya coba jelaskan seperti ini. Jadi pertama yang perlu dipahami adalah kalau kita bicara ikatan alumni, maka kita mesti saling tahu dulu, saling kenal. Jadi kekuatan database ya sebagai salah satu sarana untuk saling kenal itu penting. Ada website, ada Instagram, Twitter, ataupun sosial media yang ada di SMA 3 yang dikhususkan untuk para alumni itu mesti hadir. Tujuannya supaya informasinya dapat gitu. Saya menghargai pengurus yang sering memberikan kabar duka. Cuman kan kita juga bisa memberikan informasi tentang keberhasilan teman-teman. Contohnya ada keberhasilan teman-teman yang butuh sudah berhasil mencapai posisi tertentu di sebuah organisasi, atau teman-teman lulusan baru angkatan 2020 atau angkatan yang lain dan lain sebagainya. Informasi-informasi tentang alumni ini menurut saya menjadi dasar supaya kita saling kenal. Oh, alumni tidak berhenti. Contohnya kalau saya merasa alumni itu berhenti di angkatan 90-an. Kita mesti tahu apa yang terjadi di angkatan 2010, 2015, angkatan-angkatan muda. Begitu juga ingin tahu apa yang terjadi dengan angkatan-angkatan di atas tahun 80-an yang sudah pensiun atau memang masih aktif dan bekerja. Dengan mengetahui ini, maka ada ada rasa sayang, sehingga kita bisa masuk ke program kedua, erat. Nah, erat inilah yang membuat setelah kenal, maka ada program-program yang dibuat untuk kita bisa saling dekat. Bagaimana caranya? Sebenarnya cukup sederhana, yaitu tidak seluruh acara atau program yang dibuat di IKASMA itu mesti bisa mengakomodir seluruh angkatan. Kita bisa buat program-program yang dikhususkan untuk beberapa angkatan atau bisa per dekade atau masing-masing angkatan. Tetapi IKASMA bisa hadir sebagai platform di mana dia yang memberikan sarana atau bisa mempertemukan antara kebutuhan-kebutuhan yang ada di setiap program tersebut. Nah, inilah program erat ini mesti dibuat. Jadi program erat ini atau kelompok program erat itu kaitannya terhadap internal. Setelah kenal database informasi lengkap, komunikasi jalan, maka kita masuk ke erat itu mempertemukan. Contoh paling sederhana, kalau kita lihat adik-adik yang mungkin baru lulus ya, yang tahun 2010 ke atas yang baru lulus sekolah, kemudian dia cari kerja. Kenapa kita nggak buatkan sebuah program gimana bisa ketemu sama senior-senior yang mungkin di angkatan 80, 90, atau 2000 yang sudah cukup mapan, punya usaha yang cukup, atau dia di posisi yang cukup tinggi di organisasinya. Saya lihat di beberapa tempat SMA ini masih terjadi ya. Kalau kita lihat, saya kasih contoh paling gampang, Kanisius lah di Jakarta atau Pagudi Luhur di Jakarta, itu kalau saya lihat ketika dia masuk menjadi satu ketemu sesama alumni PL gitu, mereka juga PL udah gampang ya. Saya sendiri memberlakukan hal-hal tersebut di kantor saya gitu ya. Saya kebetulan lulusan Unpad Pajajaran, kalau ketemu anak Unpad ya anak Unpad, bahkan kalau bilang Bandung ya, anak Bandung, dari mana kuliahnya ngetop, cukup kenal ya udah. Kadang-kadang ada rasa udahlah yuk gabung aja yuk, siapa tahu kita bisa bersama-sama. Nah, program-program erat itu akan seperti itu, mencoba mengawinkan antara kebutuhan masing-masing angkatan, masing-masing dekade, menguatkan di masing-masing angkatan dan dekade seperti itu sehingga mereka makin lama makin erat. Nah, kalau itu sudah terjadi, ikat erat sudah terjadi, maka kita sudah bisa bicara yang program ketiga, yaitu memberikan manfaat. Nah, program-program manfaat ini kaitannya ke eksternal. Jadi gimana caranya kita
ya paling gampang donasi. Kemarin ada musibah, contohnya ada salah satu guru ya rumahnya mau disita, itu kan salah satu kemanfaatan. Kemudian ada security Pak Satpam ya, Bang Gaos meninggal, itu kan sebenarnya manfaat ya. Dan sebenarnya ada suara bocor. Sorry. Udah. Oke. Ya. Jadi itulah yang menurut saya salah satu urutannya adalah programnya IKAT Erat Manfaat. Itu nanti akan jatuh ke program-program, bahkan nanti struktur organisasi IKASMA sebagai badan pengurus juga akan dibagi berdasarkan kelompok-kelompok kerja tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih mudah ya. Ya, tapi ini mesti jadi nyata. Nah, sebenarnya targetnya sendiri kalau kita lihat masa kepengurusan IKASMA yang 4 tahun, mungkin yang dengan status saat ini mungkin berapa tahun di awal kita sangat fokus untuk yang ikatan erat ya. Contohnya mungkin beberapa angkatan sekarang sedang diminta dikumpulkan database-nya. Ini kan sebenarnya sebenarnya bisa dilakukan di awal tahun ya. Cuman kalau kita bicara soal pengurus, maka punya data itu penting banget ya. Supaya kita bisa bikin program-program yang cukup khusus. Nah, nanti kita bisa diskusi tanya jawab terkait dengan program-program ya. Nah, kemudian ini sedikit yang terakhir tadi CV saya. Tera, saya akan coba sedikit gambarkan. Ya, saya sendiri hobi saya adalah minum kopi, penikmat kopi. Saya di sini ada utang budi salah satu sama angkatan 94 tuh Heri Yadi. Heri Yadi ngasih saya grinder tuh. Salah satu grinder terbaik yang ada. Hatur nuhun ya, Heri. Ya, saya penikmat kopi, saya home chef, saya masak. Kemudian saya main golf, main golf dengan beberapa angkatan, termasuk beberapa teman-teman di 94 dan 95, casual gamer. Di dunia kerja, saya sejak kuliah sebenarnya sudah banyak bekerja, sampai jualan handphone, jualan macam-macam hanya untuk mencoba wira swasta. Sejak tahun 2008 saya full sebagai wira swasta 12 tahun, dan sampai saat ini mudah-mudahan bisa berlanjut. Pendidikan saya lulusan Tarbak, kalau tahu, SD SMP, masuk SMA 3, masuk Unpad, kemudian saya fokus di dunia IT audit, dan menjadi dosen tamu di beberapa universitas, terutama di Jakarta. Di dunia sosial, saya ketua internal anggota Yayasan Katilu, ya. Kemudian saya dewan redaktur jurnal Kasyaf, itu jurnal populer Islam. Ya. Kemudian saya menjadi kanal donatur Yayasan Senum Indonesia, koordinator tim donasi pengadaan koalisi gotong royong Bandung, dan terakhir adalah anggota lingkar diskusi perjuangan. Ya. Pengalaman organisasi di waktu SMA, saya staff public relationship, OSIS, berdua sama Kang Endai. Di sana, kemudian menjadi wakil ketua alumni SMA Negeri 3, staf keruasan di Hima Akuntansi, dan terus sampai memang banyak aktif di Senat Unpad. Ya. Kemudian minat profesional, saya banyak bicara tentang entrepreneurship, consulting advisory. Akhir-akhir ini banyak main di fintech, ya, financial inclusion dan teknologi. Kebetulan memang kantor saya memang bergerak di bidang konsultan dan banyak mempunyai klien-klien financial inclusion dan teknologi. Dan terakhir memang beberapa momen terakhir saya banyak bantu industri seperti BPD, BPR, yang kecil-kecil ya, untuk bisa survive di disruption ekonomi. Dan yang terakhir adalah minat profesional saya di sosial politik, pendidikan dan olahraga. Kenapa masih ditulis minat profesional? Kalau lihat Facebook saya beberapa kali menyuarakan posisi saya tentang politik, pendidikan dan olahraga. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan 0102 ya. Kita udah bosen kan itu ya. Ya, tapi intinya adalah saya punya concern terhadap sosial politik dan pendidikan. Kemarin terakhir saya diundang oleh KPK untuk ngasih masukan mengenai PPDB, penerimaan siswa baru, dan di olahraga saya banyak kontra sama banyak orang di sini, saya terutama sama Bin, sama Endai, karena beda klub. Saya bela Arsenal. Jangan dipilih gara-gara itu ya. Oke. Itu aja mungkin dari saya. Silahkan kalau mangga supaya bisa banyak diskusinya. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Kang Tito. Nuhun, Akang. Kang Kocas, kumaha tuh? Ya, wadek kumaha ya.
Ini berarti sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Menarik Banget, sekali tadi yang sudah disampaikan Setuju. dan memang Setuju. kalau mendengar sepak terjangnya luar biasa gitu ya. Saya sendiri juga amazed, luar biasa lah. Nah, mungkin ini diantara partisipan nih, akang-akang teteh-teteh yang mau tanya atau mau langsung ke beliau, silahkan. Kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Yuk. Silahkan. Mangga. Coba bentar, saya belum nyatet. Mungkin ada yang mau tanya gitu ya, kemarin gimana perasaannya perempat final. Oh, ini ngomongin bola lagi. Perempat Enggak, final Kang kemarin kan Teteh ya ada yang sudah. mau tanya? Sambil nunggu, barangkali Kang Tito bisa mengulangi dalam waktu kurang dari 10 detik intisari dari program atau visinya terhadap IKASMA 3 tadi. Tadi dalam bentuk bullet saja, kurang dari 10 detik, apa aja Kang? Oke, singkat aja. Mungkin karena kita sekarang nggak paham sama IKASMA, maka menurut saya yang perlu dipentingkan adalah mari sama-sama concern. Saya tidak bicara memilih siapa, tapi ayo kita ramaikan MPA. Itu aja. Makasih. Hebat. Yeay. Luar biasa. Beneran dihitung loh itu. Punten saya lupa mengenalkan, ini ada Ari, nggak tahu, Ari Yahya, kebetulan jubir saya ya. Punten anak angkatan 94, nah, saya mesti declare karena Ari Bin jubir saya, padahal punya background yang lucu ya saya sama Ari, nggak usah diceritain ya Bin. Boleh, Nggak usah diceritain. diceritain. Kemudian saya salah satu jubir saya, salah satunya mungkin belum masuk, itu adalah Kang Dani dan Kuat. Ya. Di sini angkatan pengusung, kemudian ada Kang Gumilar. Gumilar tuh yang membantu saya untuk masukin sebagai syarat administrasi ke pemilihan presiden. Komandan kampanye saya, mungkin pada tahu lah siapa yang pasti jadi komandan kampanye saya ya. Kalau syarat-syarat udah masuk semua Kang Tito? Belum, nanti di hari terakhir insya Allah. Jadi hari terakhir tuh saya lupa barusan di flyer tanggal 7 ya? Tanggal berapa? Tanggal 7 September insya Allah. Tapi saya masukin tanggal 5, tanggal 4 ya. Ya, mungkin bukan hanya sekedar bertanya ya, barangkali ada yang mau ngasih usulan gitu. Ya. Yang menjadi pemantau, tim pantau gitu yang selama ini cuma ngampat tikar ya kan, mantau terus. Mungkin ada ide apa gitu nanti pengennya seperti apa yang belum dilakukan selama ini. Silakan. Oke. Ini ada pertanyaan lewat chat, saya jawab dulu ya. Mau enggak? Dari Kang Tri ya. Betul ya? Ya, Tri 99. Tri 99. Oke. Saya coba menggambarkan sedikit ya. Jadi sebenarnya masalah perbedaan cara pandang antara angkatan 70, 80, 90 dan sebagainya, kalau teman-teman yang aktif di IKASMA mungkin sudah banyak dengar ceritanya. Saya nggak akan bahas tentang ceritanya ya. Termasuk saya dan teman-teman yang orang-orang yang kemarin di luar IKASMA ya. Saya menyebut kita itu outlaw atau orang di luar hukum IKASMA. Itu juga kita dulu nggak dengar apa-apa, tapi beberapa minggu ini banyak cerita tentang ada si A, si B, 70, 80, ada kelompok A, kelompok B, dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya lihat, ini bukan masalah merangkul lagi gitu. Cuma masih ada pihak yang bisa menawarkan program apa sih yang kira-kira bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya angkatan. Ya, sebanyak-banyaknya dekade. Nah, itu cara merangkul paling mudah adalah memang kita mesti pahami bahwa ada perbedaan antara dekade. Jangan paksakan untuk membuat acara-acara yang hanya mensuplai 70-an aja, 80-an aja, atau 2010. Nggak mungkin kan kita ngundang Maroon 5 gitu ya, kemudian yang datang angkatan 60 itu kan mau cocok gitu ya. Ya mungkin Pampers gitu ya, atau apalah. Jadi memang dari bentuk acaranya juga kita masih usahakan setiap kelompok dikasih ruang untuk punya. Nah itu kalau di struktur organisasi yang akan saya buat, sebenarnya itu nanti ada satu kelompok namanya koordinasi alumni. Jadi selain ada IKASMA, itu ada satu koordinator alumni, di mana isinya adalah perwakilan setiap dekade dan perwakilan setiap angkatan. Kita akan bikin 60, 70, 80 ada perwakilannya. Ya, kemudian di dalamnya ada angkatan-angkatan.
Ya, mungkin seperti MPA, tapi kalau MPA kan hanya bicara 4 tahun sekali. Kita perlu diskusi, merumuskan kegiatan bersama itu dalam bentuk yang lebih intens, dan itu mesti diwadahi. Nggak boleh semua orang juga nanti ngasih masukan, nanti kan jadi babalatak ya. Jadi memang caranya bagi saya, cara merangkulnya itu adalah dengan memberikan kesempatan yang sama pada semua angkatan. Jadi nggak bisa dikhususkan, oh 2000. Nah kemudian ini menarik nih pertanyaan Okti, saya lanjutin ya. Karena sebenarnya 2 periode, ada angkatan 90 dan 92 gitu. Sudah 2 kali. Bahkan ada Kang Emil, RK, dan Kang Andi, dua-duanya dari 90-an. Dan kok sekarang 93 lagi. Saya sebenarnya melihat kalau saat apa yang tepat ya saat ini adalah kita sebagai angkatan yang benar-benar di tengah ya. Antara angkatan 90-an dengan angkatan 2000 sebenarnya yang bisa mengakomodir dua pihak. Dari angkatan 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Jadi tengahnya memang di kita. Mungkin momennya sekarang kita, kalau saya lihat mungkin momennya tepat karena kita mungkin udah memahami. Ya kita lewat zaman masih hidup serba manual, tapi sekarang saya yakin teman-teman 90-an sekarang semuanya punya IG, kemudian pakai Line, kemudian pakai banyak teknologi-teknologi yang kita pakai ya. Kita penonton YouTube, Netflix gitu kan. Jadi kita masih update terhadap apa yang terjadi ya, walaupun dan mungkin sebagian dari kita masih ikut TikTok gitu ya, TikTokan. Ya, jadi memang ya saya lihat ada kita mungkin di tengah karena kita memahami. Kalau sekarang kita lihat teman-teman yang lebih, mohon maaf ya, angkatan lebih tua mungkin ya berbeda pandangannya. Dia nggak ngerti apa yang terjadi dengan kebutuhan yang terjadi di angkatan 2015 contohnya. Ya mungkin paham karena itu mungkin anak-anak mereka ya. Cuma kalau saya lihat kita secara generasi 90-an menurut saya sekarang masih cocok untuk bisa merangkul angkatan yang tua dan juga angkatan yang lebih muda. Nah, itu mungkin jawaban saya. Ini kemudian di 99 ada, saya panggilnya siapa? Adia Fadilah ya? Iya, Fadilah. Adia Fadilah. Merangkul teman-teman angkatan. Ini menarik ya, saya ketika pertama kali niat untuk maju, udah sudah salaman dengan banyak orang untuk oke yuk maju, ya bantu saya. Saya pertama kali minta izin tuh ke teman-teman kelas, secara resmi. Punten saya mau maju sebagai itu. Ya, teman-teman kelas bilang, oh IKASMA. Nah, pertanyaan pertama kan sederhana. Menurut kalian penting nggak IKASMA? Ya, jawabannya cukup banyak mengagetkan. Oh, saya mantul lah, butuh ya. Bahkan hari ini saya baru dapat WhatsApp dari salah satu angkatan 80-an, di forward, kalau kayak gitu nggak usah IKASMA. Jadi memang masih banyak orang yang tidak paham. Nah, ini posisi ini membuat IKASMA, menurut saya, badan pengurus IKASMA itu mesti merendah, bukan ya? Lebih rendah hati untuk bisa menawarkan program yang menarik itu. Kan kayak jualan ya. Ya mungkin pengalaman saya sebagai entrepreneur mungkin bisa dipakai ya. Gimana caranya menggait klien itu kan kita mesti punya sesuatu yang bisa mereka anggap bermanfaat. Baru orang mau percaya sama kita. Itu intinya sih. Dan ini nggak bisa semua orang dibikin, tidak bisa sekelompok kecil orang yang memikirkan ini gitu. Saya sih kalau rencana mungkin besarnya pengurus mungkin 150 gitu ya, sekalian aja gede-gedean itu. Dibagi banyak juga supaya banyak ide gitu. Ya, karena mesti diakui pengurus IKASMA ini kan kegiatan sosial di luar aktivitas sehari kita. Jadi kan nggak bisa semua orang full time untuk ngerjain IKASMA aja. Sehingga keterlibatan banyak orang bagi saya penting. Ini yang menurut saya perlu dilakukan. Memang mesti banyak program-program yang yang dibuat ya, mesti kreatif sih ya. Itu mungkin saya bisa jawab sedikit ya dengan Adia. Oke, hatur nuhun. Yuk, mangga. Teh Dera, ada pertanyaan barangkali dari Teh Dera sambil menunggu yang lain? Ya bolehlah dari saya juga. Ya itu sama sih, pertanyaan saya juga sama ya tadi itu. Bagaimana kira-kira nih akan punya ide program apa yang akan membuat orang tuh jadi merasa needs-nya tuh terbangun gitu sama IKASMA ini gitu. Mereka merasa punya ada rasa memilikinya, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga merasa membutuhkan. Nah, kira-kira seperti apa nih? Kan kalau saya lihat dari CV-nya Akang biasa meng-create banyak hal tuh. Ya. Mungkin Jadi itunya lebih jauh. Ya, momen sekarang sebenarnya gini, kalau saya mungkin sedikit teknis ya. Kalau saya belajar di ilmu atau pekerjaan yang saya kerjakan sekarang, maka trennya sekarang itu ada yang disebut sebagai customer experience ya.
Itu bahasa yang paling lagi ngetop lah, customer experience, ada bicara customer engagement. Nah, ilmu yang mempelajari customer experience ini, mohon maaf ya teman-teman yang ahli digital, itu adalah yang pertama dilakukan adalah memahami customer. Jadi secara teori, secara praktek, kalau kita mau memberikan experience yang bagus terhadap para customer, teorinya adalah memahami customer. Nah, kesalahan banyak perusahaan, kesalahan banyak organisasi adalah merasa kita yang paling tahu tentang apa kebutuhan customer, tanpa pernah mengkonfirmasi kebutuhannya apa. Nah, salah satu program yang penting yang akan dilakukan, dan itu ada di salah satu di program IKAT, itu adalah mempertanyakan, lu tuh butuhnya apa sih? Ini kita nggak pernah, saya nggak tahu apakah teman-teman ini pernah ditanyain sama pengurus IKASMA yang periode manapun, butuhnya naon sih gitu. Pertanyaan itu nggak pernah muncul menurut saya selama ini ya. Ya minimal pada saya, naon sih butuhnya terhadap IKASMA. Nah bagi saya, program pertama di IKAT itu adalah menanyakan itu. Ini ada bocoran ya. Semoga nggak bocor-bocor banget, tapi bocorannya adalah nanti ketika terpilih, pertanyaan pertama, program pertama yang dilakukan adalah nanya gitu. Alumni mau apa sih gitu. Apa sih yang kalian mau? Kita bisa tahu, oh 60-an saya itu maunya ikutan Polisman, 70-an saya mau bikin acara-acara, pergi bareng keluar kota, segala macam, pakai baju seragam gitu kan, kayak gitu-gitu kan biasanya kalau yang ibu-ibu gitu suka pergi. Nah mungkin itu ketemu sama angkatan 90-an mungkin beda. Oh saya ingin punya forum komunikasi yang lebih efektif, mau kenal nih siapa aja teman-teman punya usaha, dibuatin satu forum. Ketemu 2000-an, oh saya ingin ada acara musik dan sebagainya. Itu yang menurut saya program IKAT itu adalah untuk bisa menangkap aspirasi. Jadi apa program detailnya, apa aktivitasnya, apakah bikin reuni akbar gede-gedean atau itu masalah teknis bagi saya gampang. Tapi kalau nggak pernah paham tentang apa kebutuhan bagi saya jadi susah. Jadi kalau ditanya soal itu jenis acaranya apa, jawaban saya adalah ya nanti ketika terpilih saya akan buatkan namanya sebuah struktur kegiatan yang sifatnya menampung inspirasi, aspirasi dan inspirasi dari banyak angkatan. Itu mungkin ya, Teh Dera. Oke. Nah, mungkin yang lain ada yang mau lagi sama, nah ini dia dari Teh Susan. 97, Kang Susan. Enggak, Kang. Kencam nih pertanyaannya. Ditanyakan juga kemarin di angkatan berapa saya lupa ya tanya. Niat jadi itu dia jadi niat jadi wali kota. Aduh. Oke. Jadi ini janji saya adalah sampai saat ini minimal sampai per saat ini setelah banyak berhubungan dengan banyak orang di Jakarta termasuk dengan pemerintah dan birokrat, saya sebenarnya kehilangan minat untuk masuk ke pemerintahan. Ya itu ya. Saya nggak bisa jelaskan detailnya, cuman intinya saya kehilangan minat untuk masuk ke pemerintahan. Too complicated. Jadi saya selalu menempatkan diri sebagai orang yang mengisi ruang-ruang kosong yang tidak mungkin dikelola sama pemerintah. Contohnya saya wira swasta, saya banyak ketemu komunitas, ikut beberapa komunitas yang wira swasta untuk ngebangun jaringan. Kemudian ketika ada donasi, saya coba bantu beberapa yayasan, menchannelkan, mempertemukan banyak orang-orang yang mungkin bisa punya uang, bisa punya kelebihan uang, kemudian bisa berdonasi. Termasuk masuk kemarin ke koalisi gotong royong. Jadi secara struktur saya sebenarnya lebih berminat ya. Ya itu pertama. Nah kemudian apalagi tapi saya paham bahwa periode IKASMA sekarang 2020-2024 itu berpeluang beririsan dengan periode pertama pergantian presiden pas tahun 2024, kemudian nanti ada juga pilkada daerah ya, pilkada. Nah, saya terus terang aja sampai saat ini tidak minat untuk masuk sana. Ya, jadi mudah-mudahan istiqomah. Saya udah minta izin ke banyak teman-teman. Saya terus terang diajak gabung ke beberapa partai. Saya bilang udahlah, saya nggak di luar aja gitu. Kalau bisa ngasih masukan secara bisa ngasih kontribusi sosial itu mungkin saya tidak di birokrasi gitu. Nggak cocok tipenya gitu. Itu jawabannya Kang Susan. Jadi kok apalagi wali kota Bandung teka pikir bisa nggak? Kalau presiden mungkin mikir ya, jadi presiden Republik Indonesia beneran mungkin kapih. Sementara presiden IKASMA dulu ya kayaknya, tinggal ganti belakangnya. Enggak, Kang Teteh yang lain, kalau bisa nggak usah lewat chat, langsung ngomong di sini.
Yatno. Ramaikan. Kebetulan ini sekali lagi kita ini eventnya adalah silaturahim ya, walaupun di sini yang mengundang Kang Tito. Iya. Mau dibacain aja tuh Kang? Mungkin. Mangga. Oh, kita undang. Kalau ada beberapa bakal calon presiden, silakan. Ya. Kang Yatno. Kang Yatno, bangga. Oke. Jadi mesti ngakuin umur kusunu pemajikan gitu ya. Ketika bicara nambah, aduh nanaonan sih gitu. Jadi yang paling pertama mukanya nggak ridho gitu sebenarnya awalnya adalah istri. Ya. Maksudnya istri tahu bahwa saya punya beberapa kegiatan yang cukup banyak ya, cukup banyak dan memang terutama saya juga sering jalan-jalan itu kalau lihat di banyak aktivitas saya itu frequent flyer gitu ya. Sekarang aja sejak COVID saya hanya sering di Jakarta dan Bandung. Jadi memang kegiatan saya banyak. Kalau kata orang memang dasarnya sejak kecil nggak bisa diem gitu ya, nggak bisa diem. Nah, apa caranya? Caranya memang mesti bagi tugas ya. Jadi ini kegiatan sosial mesti bagi tugas. Contohnya sekarang saya aktif di Yayasan Jurnal Kasyaf ya. Di Jurnal Kasyaf itu tugas saya sederhana. Tugas saya adalah ngasih ide, ngasih paparan, kemudian nyiapin dana, kemudian jurnal, redaksi segala macam, tulisan, menghubungi pembicara, penulis itu dilakukan sama orang lain. Jadi dari setiap kegiatan itu meyakinkan bahwa kita tidak kerja sendiri. Nah itu saya sebenarnya sungkan ngomong saya maju sebagai presiden IKASMA, itu saya sungkan. Saya lebih suka kami ya, tapi kan karena belum boleh ngebocorin siapa aja yang di belakang gitu ya. Nanti dibocorin di akhir-akhir. Siapa aja di belakang tim saya gitu. Jadi sekarang saat ini saya bicara ya saya ya maju sebagai. Tapi sebenarnya saya memastikan sebelum maju sebagai balon IKASMA saya udah salaman sama beberapa orang, bantuin gua ya, pokoknya kalau dapat. Karena urusannya bukan masalah menang besok. Ya. Kalau soal menang atau kalah besok di 10 Oktober itu masalah strategi kampanye, masalah strategi mendekati banyak orang gitu. Tapi yang paling susah adalah menjalankan kalau dapat amanahnya. Ya, sampai hari ini saya masih minta restu sama banyak orang pribadi, termasuk sorry. Ya, Pak. Ya. Oke. Ya. Jadi saya sampai saat ini masih banyak nge-WA banyak orang gitu untuk minta restu, termasuk teman-teman yang saat ini sudah berinteraksi secara intens di sosial, di pekerjaan ya. Saya mau ada amanah nih, ada calon amanah baru itu udah disampaikan. Ya memang mesti diatur waktunya, nggak gampang. Itu dari Teh Neneng nih, 94. Ya. Ini saya setuju nih sama Teh Neneng kayaknya. Besar emak ya. Kumaha Kang? Apakah kita memungkinkan mungkin ada tambahan diskon gitu nanti ada yang akan memberikan di kartu debitnya itu kalau belanja di mana kita dapat diskon kan? Ya nggak Teh Neneng? Oke. Saya coba yang Teh Neneng ya. Menarik nih ya sebenarnya. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat beberapa acara, karena alumninya banyak, programnya juga mesti banyak gitu. Programnya banyak. Kalau programnya banyak, yang ngerjain juga mesti banyak. Kan prinsipnya gitu ya. Nggak bisa saya sendiri atau kita punya tim saya dan 10 orang gitu. Nggak bisa. Itu mesti, jadi ngebagi load ini bagi saya penting. Ya. Kayak mengendorse ya. Bagaimana mengendorse, saya dengar ada angkatan bahkan nggak punya grup di WA, nggak punya grup di Line, atau nggak punya grup di mana-mana. Bagi saya itu kan mesti diakomodir supaya mereka punya grup minimal itu. Jadi kita ngebantu setiap angkatan untuk bisa punya kebersamaan, silaturahmi antara mereka. Nah masalahnya kan sekarang datanya aja belum lengkap ya. Insya Allah dalam beberapa hari ini kita juga lagi coba mencari data yang lengkap tentang para alumni. Jadi ya memang programnya masih banyak. Ya. Secara garis besar sebenarnya saya sudah sempat ngobrol sama teman-teman itu minimal 3 bulan sekali itu ada program yang cukup lumayan lah. Apakah per dekade itu dibuat 3 bulan. Jadi setahun ada 4 program.
reuni akbar atau reuni yang cukup besar mungkin nggak dibuat 4 tahun sekali, tapi dibuat reuni 2 kali ya. Dan itu bisa saja dengan variasi tempat ya. Kita tidak boleh memungkiri bahwa alumni itu tidak hanya ada di Bandung, banyak alumni yang juga ada di Jakarta. Ya itu juga ada juga yang di luar kota. Bahkan sekarang saya ketemu beberapa orang ada yang diaspora. Maksudnya orang-orang yang alumni-alumni yang tidak di Indonesia. Ini juga mesti ada wadahnya. Jadi tempatnya mesti diperbanyak, programnya mesti diperbanyak. Dan terakhir yang tadi saya sampaikan ya mesti banyak yang ngerjainnya. Kalau enggak nanti nggak kuat. Nah soal legalitas perkumpulan, nah ini saya mencoba menjawab diplomatis ya. Di Tenggarai itu katanya lagi proses legalitas ya. Saat ini lagi proses ya oleh pengurus yang sekarang. Tetapi bagi saya setuju perkumpulan ini mesti punya legalitas yang jelas. Ya, cukup aneh ya, sejak tahun 89 sampai tahun 2020 kita belum punya legalitas yang jelas. Kenapa? Toh beberapa yayasan muncul, ada Yasmanti, kemudian ada Yayasan Katilu, ya beberapa orang membuat komunitas. Bahkan saya lihat kok di ITB itu ada yang punya satu angkatan punya yayasan. Jadi membuat yayasan atau membuat sebuah badan hukum, apapun jenis badan hukumnya, apapun landasan hukumnya, bagi saya itu krusial. Karena dengan itu kita bisa bergerak lebih banyak. Ya. Sekarang kalau kita mau bikin ini ada ide kayak kartu anggota aja yang bisa jadi kartu debit segala macam, ya nggak bisa kita dealing sama perusahaan-perusahaan, apakah dengan Mandiri, dengan BNI atau BCA, atau mungkin nanti ada gerakan dengan penyedia kartu yang lain, karena legalitasnya belum kuat. Ya, jadi kalau itu sudah ada legalitasnya, kemudian memang dibutuhkan, suaranya ada, oh kita perlu kartu diskon segala macam, ya ini menurut saya salah satu inspirasi yang mesti ditangkap sama kita ya, pengurus apabila saya ada terpilih. Nuhun dan Neneng itu masukannya. Oke. Begitu Neneng, jadi kita bisa berharap legalitasnya segera selesai dan nanti kita dapat kartu debit atau kartu diskon. Amin. Agar ibu-ibu ya. Maaf, selanjutnya. Teh Neneng nih notaris kan, sok atuh bantuin Teh Neneng. Iya tuh. Mungkin nanti bisa di ini ya, antara alumni yang punya tempat usaha apa gitu, nanti merchant-merchantnya juga bisa kerja sama. Wah itu asik tuh kayaknya ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Kang Alonso TPA ya. Ya, betul. Kalau Bang Alonso mungkin Bang Cocok. Bang. Ya. Jadi pertanyaannya program apa yang akan dilanjutkan, dipertahankan, ditambah dari program BPRA. Nah, ini kalau lihat tadi saya lihat dari slide yang pertama, slide saya pertama adalah sebenarnya kita cuma mengenal dikit sekali program yang kita kenal. Saya ya pribadi dan teman-teman program yang sudah jalan di IKASMA. Ya. Ada beberapa latihan basket bareng, kalau nggak salah ada goes bareng gitu ya. Kemudian ada reuni akbar. Saya lihat itu banyak. Jadi menurut saya dengan jumlah programnya sekarang sebenarnya banyak banget. Kemungkinan terbesar adalah memang akan ditambah. Jadi akan lebih banyak. Ya, sehingga bisa menjangkau banyak pihak. Ya. Tapi terus terang memang kalau kita mencoba cari-cari informasi, ya. Dan saya lihat tidak ada satupun program yang dari IKASMA pengurus sekarang yang mesti dihapus ya. Ya menurut saya ya tetap dijalankan. Tapi yang lebih fokus adalah menambah program yang menurut saya sekarang yang cukup rumit ya. Kalau saya lihat di beberapa yang saya tahu program sekarang termasuk keterkaitan terhadap Polrisan segala macam, bagi saya ya harus terus dilanjutkan ya. Karena menurut saya punya impact yang juga positif walaupun tidak dirasakan oleh banyak alumni. Sorry, saya lihat lagi. Pertanyaan lanjutan dari Teh Neneng dan Kang Heriadi kayaknya bisa dijawab bareng deh. Komitmen dan bagaimana mengelola banyak orang. Jadi memang pertama soal komitmen. Komitmen kan nggak bisa dibuktikan sampai terjadi ya gitu. Jadi kalau berjanji kan kita sudah biasa menemukan orang berkomitmen berjanji untuk melakukan yang terbaik ya. Saya pasti akan mengucapkan hal yang sama, cuman ya dibuktikan. Ya paling gampang kalau nanti memang tidak komitmen tegur aja gitu. Ya, kita juga salah kalau seandainya ada pengurus-pengurus periode berikutnya nggak kita tegur ya, karena kita nggak concern. Jadi mesti ada
kanal, masih ada channel yang disiapkan untuk bisa dapat kalau kita ternyata apa yang kita lakukan, gitu, apa yang akan kita lakukan di pengurus IKASMA itu nggak memenuhi kebutuhan atau tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Itu mesti ada kanalnya. Gimana sih caranya gitu ya? Mesti dibikin kanalnya, ada kontak personnya, ada PIC-nya. Kalau masalah ini mesti ketemu siapa, hal kayak gitu mesti dibuat. Supaya kita tahu gitu ya kan, ndablek banget ya kalau ada orang protes kemudian didiemin aja. Sekarang kita mau protes, saya juga bingung mau protes ke mana gitu ya. Kita mesti declare bahwa kita siap untuk dikasih masukan gitu. Ya, itu bagi saya penting ya. Nah, kemudian soal banyak orang, yaitu kalau soal banyak orang maka timnya mesti bentuk koordinasi, banyak koordinator. Setidaknya kemarin kita buat ada dua hal yang rada berbeda dari pengurus sekarang. Pertama, kita masih menyiapkan namanya koordinator angkatan dan dekade, ya, yang sifatnya diresmikan dan diakui oleh PP pengurus sebagai salah satu struktur organisasi dalam struktur pengurus. Ya, mesti di-establish. Ini adalah jadi kita benar-benar bisa menampung semua orang, semua angkatan dalam struktur tersebut. Bisa dibayangkan kalau kita bicara 60 angkatan, maka minimal ada 60. Saya berencana sebenarnya setiap angkatan punya wakil 2 atau 3 orang. Maka 60 kali 3 ada 180 orang. Tapi sifatnya dikoordinir di level koordinator angkatan. Nanti ada jalur komunikasinya. Di situ mereka ngobrol, di situ ngasih masukan. Orang-orang itu mesti dipilih. Nah, hari ini saya baru dapat, sebelum mulai acara ini, ada WhatsApp dari salah satu teman-teman teman-teman yang ngurusin acara MPA 2020, katanya semua angkatan masih setor namanya pengurus angkatan. Ini saya baru tahu ya. Sebenarnya saya sendiri nggak berharap sampai pengurus angkatan, tapi minimal punya wakil yang benar-benar bisa diajak ngobrol. Kalau ngomong gimana? Ada masukan apa enggak? Programnya kurangnya apa? Itu mesti ada khusus. Jadi kalau kita bilang ya 60 kali 3 ada 180 orang. Nanti ada koordinator dekadenya. Biarin aja rame, itu dinamika nanti kita atur supaya lebih teratur, cuman tetap pasti ada dinamika. Jadi memang akan ada struktur yang besar, dan di situ bukan dianggap bahwa mereka adalah staf kita gitu. Yang laksanain bisa banyak orang lagi. Jadi ini struktur yang kompleks ya. Kalau kita sudah mapan, sudah kuat, organisasinya mungkin nggak butuh seperti itu, tinggal jalankan program. Tapi bagi saya melihat kondisi saat ini, fokusnya adalah bagaimana melibatkan banyak orang dulu supaya ngerasa lebih gitu. Ini ada isu-isu, ada angkatan, udah nggak usah ikut IKASMA lah, ribet pisan. Ya, itu lagi saya sama teman-teman tim bawah tanah ya, sebutan kita tim bawah tanah lagi mengkampanyekan hayo concern di 2020 untuk bisa mempengaruhi seperti apa MPA ke depan. Di luar bicara siapa presidennya, cuman tunjukin ke banyak orang bahwa oke, ayo kita sama-sama concern. Ternyata sudah 30 tahun berdiri masih banyak yang bisa diperbaiki. Itu yang menurut saya isu yang benar. Jadi cara koordinasinya ya repot gitu. Ngurusin banyak orang tuh repot gitu. Nah, itu kan ini kalau jadi ketua presiden IKASMA repot, apalagi jadi wali kota kan lebih liar deh. Itu. Oke. Satu lagi saya lupa tadi soal badan hukum. Nah, kalau kita punya badan hukum, punya landasan hukum, maka kalau kita mau memberikan manfaat, terutama donasi, lebih mudah gitu sebenarnya. Banyak banget orang percaya. Jangan sampai ada, ini laporan keuangannya nggak transparan, uangnya di mana, itu kan juga bisa jadi isu kalau kita nggak punya badan hukum yang benar-benar diakui legalitasnya. Bagi saya itu penting ya. Tadi saya lupa tambahin soal badan hukum. Oke. Ada lagi, Akang-akang? Teteh, mangga. Ya, silahkan yang mau bertanya lagi atau mungkin mau kasih masukan. Mau protes juga boleh. Mau protes juga boleh. Oh, udah protes duluan. Oke, di sini. Kalau belum ada, saya mau nanya dikit, Kang Tito. Mangga. Simpel aja. Ya. Motivasinya apa Kang Tito mau berpusing-pusing mikirin IKASMA? Nah, oke. Bagus itu. Orangnya bertanggung jawab ada di sini nggak ya? Bertanggung jawab ada di sini nggak? Masih ada nggak? Oke. Jadi sampai hari ini, bahkan sampai hari ini ketemu sama orang-orang yang saya anggap punya pengaruh dalam hidup saya, selalu tanya, doain ya, ini akan ada amanah baru ya.
Jadi saya punya prinsip ada orang mau tapi tidak mampu, ada orang mampu tapi tidak mau. Bolak-balik lah itu ya, mau mampu atau mau dan mampu ya. Yang paling berat adalah saya ini posisi pertama adalah di luar masalah pekerjaan, sebenarnya di aktivitas sosial saya lebih sering menerima amanah ketika diharapin sama orang. Jadi, bantuin ini dong, tolong ini dong. Nah, itu biasanya saya otomatis nih, oke lah saya bantu. Nah, itu tadi saya bilang istri saya yang murukusunu gitu ya, kok seneng banget nerima amanah gitu ya. Kerjain ini. Jadi saya kebiasaan kalau orang minta, tolong dong, kerjain ini, tolong dong bantu ini atau apapun ya, bahkan ya segala jenis kalau sosial. Kalau di profesional saya lebih ambisius ya. Ambisius dalam arti kalau ada jabatan saya mau, kemudian saya ambisius untuk ambil. Tapi untuk sosial, prinsip dasar saya itu adalah karena banyak kalau dapat kesempatan saya ambil ketika tahu itu ada manfaat bagi banyak orang. Prinsip hidup saya adalah semakin banyak bermanfaat bagi manusia itu dihitung dari kebermanfaatannya. Jadi semakin banyak bermanfaat bagi orang lain, maka hidup saya lebih saya bukan orang soleh ya segala macam, saya rasa pahala saya itu saya akan ambil dari bagaimana saya punya hubungan baik sama banyak orang. Jadi posisi saya seperti itu. Jadi kalau diminta tolong segala macam. Nah, IKASMA itu Kang Kocas, ketika IKASMA terus terang ada orang-orang yang minta tolong ya saya pakai bahasa minta tolong ya, ngomong, oh ya Tato mana yang maju gitu, sok yuk benerkan yuk IKASMA. Jadi ada itu muncul gitu. Saya sempat ikut salah satu acara sampai mau bilang, aduh naon sih ngurusin gitu ya. Ini saya open-openan aja ya, naon sih, ini urusan angkatan 30-an ini gitu kan, repot oge gitu kan. Maksudnya udah ada mindset seperti itu. Cuma pas dilihat-lihat, oh IKASMA gitu, masih banyak yang bisa kita kasih manfaat ya. Dulunya merasa cukup bahwa oke, dengan Yayasan Katilu contohnya dengan teman-teman bisa membuat sesuatu, tapi pas dilihat, oh ada peluang untuk bisa bermanfaat dengan komunitas yang lebih besar, potensial lebih besar, dan banyak teman-teman yang dukung dan minta, oke yuk, ayo maju, berani nggak? Gue dukung. Jadi yang membuat saya mau maju ada dua. Satu adalah, ini adalah kegiatan yang bisa membawa saya memberikan manfaat bagi banyak orang. Kedua pertanyaan kedua adalah ada orang-orang yang sudah berjanji, berkomitmen untuk akan bantu ketika ini kalau saya terpilih. Itu doang deh, dua itu syaratnya gitu. Kalau nomor satu nggak ada manfaatnya, kedua nggak ada yang bantu, ya pasti saya nggak akan maju. Oke. Pertanyaannya menggoda itu mau dibacakan apa enggak? Itu yang ini ngebacanya juga nggak tega. Oh nggak apa-apa. Ya, kalau nggak dibacain senior deh, cuma atuh kan. Nah, itu ya. Oke. Saingan itu kalau ada kompetisi, Ndai. Jadi pertanyaan Kang Ndai kan gimana rasanya? Saingan sama Kang Ari punya pacar terus Kang Ari yang menang. Apa rasanya mau jadi sobatan sampai Kang Ari? Jadi masalahnya adalah waktu itu nggak ada kompetisi. Kespugu si Ari yang menang gitu. Cuma meramaikan saja. Gitu. Jadi no hard feeling gitu kan, nggak no hard feeling. Dulu zamannya dia deket juga sama si pacarnya itu kan juga saya juga masih main sama si Bin. Ini sih yang kasihan si Bin, saya emang nggak malu gitu. Udah temen. Jadi memang sama Bin mah nggak ada sifat kompetisi gitu kan, dan memang no competition ya. Kalau kompetisi kok dua-duanya ada peluang, kalau dulu peluangnya nggak ada kok. Ini yang di-mute saya rasa mereka lagi ketawa juga nih. Kang Ari perlu konfirmasi apakah betul? Tersesat itu mah. Mulai pertanyaannya. Ya. Tapi ada ini masukan juga loh untuk Kang Tito ya. Pada saat sesuatu yang berbau gibah atau buka aib itu diungkapkan ke publik, lihat deh responnya. Itu lebih ini loh, lebih antusias kayaknya. Bisa dibuatkan ruang juga nantinya untuk anti gibah club gitu kan. Gibah. Nah. Udah kebel kalau lulusan kios masih kebel. Oh iya. Udah kebal. Pertanyaan dari Kang Arya 99 nih. Ya. Oke, bentuk Kang Tito bagaimana peran IKASMA untuk kegiatan di divisi angkatan, bagaimana CPP sekarang dan rencanakan. Oke. Yang pertama adalah sebenarnya kalau saya lihat ada banyak angkatan yang sebenarnya sudah cukup mandiri ya.
cukup mandiri dalam arti punya struktur yang cukup bagus. Ini salah satunya 94 ya, itu kan sampai punya presidium gitu ya, strukturnya berbeda-beda. Sedangkan di angkatan lain mungkin lebih simpel, milih ketua angkatan aja, siapa dorong-dorong gitu. Kalau saya lihat kan ada setiap angkatan punya ciri khas masing-masing. Nah, dalam rangka dengan kaitannya dengan kekhasan masing-masing angkatan, maka tidak seluruh angkatan yang mungkin membutuhkan bantuan atau peran IKASMA di dalamnya. Cuman kalau setidaknya bisa menjadi channel untuk menginformasikan, memberikan data, atau hal-hal kecil yang bisa ngebantu kegiatan-kegiatan angkatan, pasti IKASMA mesti hadir di sana. Nah, itu konsepnya IKASMA sebagai platform yang bisa ngebantu para angkatan. Nah, apa saja kebutuhan angkatannya, saya lihat bisa macam-macam. Ya, itu yang menurut saya ciri khas angkatan, menurut saya perlu dipikirkan. Kemudian bagaimana konsep BPKSPA yang direncanakan untuk kegiatan internal eksternal. Nah, tapi berbeda untuk kegiatan eksternal. Kalau untuk internal, saya lihat internal angkatan bagi saya sebenarnya ya silahkan dijalankan oleh masing-masing angkatannya. Tapi kalau kita bicara manfaat untuk eksternal, saya yakin banget sinergi itu jauh lebih besar dibandingkan hanya di satu angkatan ya. Kalau mohon maaf ya, saya bukan mengklaim kegiatan donasi itu kegiatan yang dilakukan oleh saya ya, tapi oleh banyak teman. Tapi kalau saya lihat, waktu kita lakukan namanya koalisi gotong royong, itu menarik banget, itu banyak banget. Itu ada yang kita, oke, beli barang sekian, siapa yang mau? Itu banyak banget yang rebutan ya, untuk kontribusi. Ini saya putus ya. Jalan. Mute. Ya, ini ke mute kan. Oke. Oh enggak, udah. Udah ya? Coba cek ya. Ya. Jadi banyak angkatan yang menurut saya bergabung dan kekuatannya luar biasa. Jadi semangat itu. Oh ya, ada teman-teman yang sama-sama mau punya kegiatan untuk eksternal, berdonasi, mereka lebih semangat itu. Bahkan jadi ajang santai-santai, ini ada barang sekian juta, siapa mau ambil, rebutan, pacela-cela gitu ya, di grup itu luar biasa banget lah. Oh ini masuk yang 9 sekian, ngambil sekian, berapa juta, lu cuma segini ya, panas-panas, tapi menurut saya jadi lucu gitu. Dan alhamdulillah akhirnya manfaatnya jadi lebih banyak. Jadi kalau untuk eksternal sebisa mungkin IKASMA mesti jadi platform bersama gitu supaya bisa lebih terasa manfaatnya. Oke, mungkin itu ya Kang Arya 99. Oke, kita mau sampai jam berapa nih? Ya. Kalau di dalam jadwal sih 1 jam tadi ya. Oke, saya perlu bantu Kang. Tapi kalau masih ada yang semangat, enggak. Coba gerak Kang Kocok. Ada Bang Cocok 99. Nah ini menarik saya lihat. Kok lihat Kans, lihat JMD ya, kemudian ada banyak komunitas ya. Itu saya lihat kan kompak banget ya gitu. Potensi ini mesti dirangkul dan mesti diakui sebagai salah satu komunitas yang ada di dalam IKASMA. Jadi kegiatan esko itu mesti ada dan diakui gitu. Bahkan mohon maaf ya, saya bukan karena saya aktif di kios ya, tapi menurut saya ya mesti diakui ada namanya kios gitu sebagai salah satu komunitas yang ada di lingkungan IKASMA, dipublish dan diakui keberadaan, diajak ngobrol. Karena bagi saya mau nggak mau ada kekuatan di JMD malah mungkin angkatan sampai yang cukup ini ya, cukup senior ya. Kalau kios kan mulai baru tahun 90-an gitu. Ya belum kan dari 91. Itu menurut saya banyak komunitas-komunitas itu menurut saya saatnya lagi diikat, kemudian dibuat erat oleh IKASMA ya, pengurus IKASMA. Penting itu. Atur nuhun masukan. Boleh nanya satu lagi Kang, dikit. Bangga. Bagaimana kesiapan Kang Tito? Ini kan tadi sebenarnya udah ditanya sih, kalau kegiatan yang melibatkan multi angkatan, memuaskan seluruh angkatan, udahlah secara program kita bisa terima ide dari Kang Tito. Tapi secara pribadi, ini orang jadi juga psikologi. Saya bukan aktivis IKASMA sebenarnya, tapi saya sudah memantau lah bagaimana geliat orang-orang alumni SMA Tilu. Alumni SMA Tilu itu orang-orangnya macam gimana.
kadang-kadang ada segolongan-segolongan tertentu itu kalau kita tidak siap itu memancing emosi di dalam komunikasi, mengkomunikasikan ide atau melontarkan kritik. Itu kalau kita belum siap itu memancing emosi gitu. Kang Tito sudah mengantisipasi dan siap dengan hal itu ya. Terutama ini kita diverse nih ya, dari 60-70 sampai dengan 2010-an begitu. Oke, siap. Paham pertanyaannya. Oke. Ini bercanda ya, jawaban bercanda itu pertama. Saya 27 tahun ya kenal sama si Endai. Kayaknya emosi saya udah dilatih. Saya masih udah ditempa gitu ya, nggak bercanda itu. Ya intinya satu. Jadi pertama adalah kalau saya itu termasuk orang kalau ada sesuatu yang nggak penting atau salah, saya itu orang yang juga nggak diem gitu. Jadi saya juga kalau ada orang yang salah, saya juga termasuk orang yang karakter saya itu dominan ya, provokatif. Jadi saya juga tipenya terus terang di banyak orang kalau nggak suka atau apa saya sering ungkapkan langsung gitu. Jadi banyak baik di sosial maupun di pekerjaan. Jadi mungkin tapi intinya saya siap untuk menerima masukan atau kritik apabila memang perbedaan pendapat itu akhirnya sudah bisa diselesaikan secara profesional. Tapi ketika hal-hal yang udah nyinggung gitu, jadi kayak contoh paling gampang lah, saya buka-bukaan lah. Kita bicara 0102 tuh saya udah empat banget ya. Jadi saya ambil posisi. Kalau lihat Facebook saya itu saya ambil posisi. Bahkan ada beberapa teman bilang, kok lu ambil posisi aneh sendiri, nggak 01, 02. Kemarin saya dibilang saya pro A, pro B. Saya bilang enggak, saya ambil posisi gitu. Kalau orang nggak setuju ya terserah gitu ya. Saya kadang-kadang mesti gitu ya. Jadi saya lihat, nah tapi memang saya yakin Kang Kocas itu mesti niatnya tuh nggak niat jahat itu. Kalau niatnya nggak jahat, hal kayak gitu ya udahlah gitu. Paling kesel sebentar lewat. Ya. Saya juga lihat ya ada. Nah itu contohnya kemarin itu Icak, yuk masuk yuk NKTB. Aduh nantilah saya bilang. Karena menurut belum saatnya bagi saya untuk konflik untuk hal-hal yang memang belum butuh perhatian ya. Khusus. Siapa yang ngajak NKOTB kan? Itu si Icak tuh. Saya bilang ya udah, saya udah ikutan IKASMA. Kemudian kemarin saya lihat IKASMA 3 Bisnis Bandung pas saya yang saya baca tinggalin itu kan. Hidup ini kadang-kadang masih ada juga digituin. Tapi kalau memang ada sesuatu yang secara prinsip saya tidak setuju, saya termasuk orang yang akan sampaikan gitu ya. Ya mungkin kalau salah satu Ica lihat ya, di grup lain di Muslim 3 Bandung saya nggak suka saya ngomong. Saya beda saya ngomong. Bahkan saya berani mengungkapkan bahwa kalau orang nggak suka ya sudah gitu. Ya, tapi dalam organisasi kan memang perlu dibuka komunikasinya gitu ya. Akan berbeda ketika bicara soal IKASMA sebagai institusi. Sebagai individu masih punya sikap itu. Nggak suka lawan atau tinggalin. Itu kan gampang gitu ya. Tapi kalau organisasi kan masih ada caranya. Nah seperti kemarin bicara soal isu yang lagi rame gitu kan, ya mesti ambil posisi kan. Ya teman-teman saya ada banyak banget ambil posisi tentang bagaimana IKASMA dan rame itu di Facebook saya lihat itu udah oke. Saya disuruh tahan-tahan tuh sama banyak orang. Nantilah takutnya ada hubungan soal mau jadi capres itu ya. Calon presiden. Tapi bagi saya ya kalau ada yang nggak benar tentang IKASMA mungkin saatnya sekarang kita belajar mungkin rame aja dulu mungkin tahun depan kalau jadi ya rame dulu setahun 2 tahun tapi solve gitu ya daripada sekarang kan dipendem-pendem nggak tahu masalahnya apa gitu. Bagi saya sih itu udah saatnya untuk mulai terbuka untuk berani konflik kecil-kecil gitu menurut saya Kocas ya untuk bisa dapat hasil gitu. Kalau daripada udahlah tinggalin aja semua orang si apatis ya. Mungkin teman-teman lagi rame di beberapa grup itu soal apatisme terhadap IKASMA ya. Itu, atur nuhun. Ada satu pertanyaan lagi, itu katanya mau merekrut dari mana? Dari bendahara, ada pertanyaan. Tatar, saya lihat. Yang gibah di skip aja kan? Ya. Oh nggak apa-apa, itu susah banyak gibah. Oke, menarik nih ya. Oh ya, Cita, ini pengurus lah, Bedum. Ya. Bendahara umum. Iya nggak? Satu syarat kalau kita mau bicara mau tidak mau IKASMA ini mesti punya dana ya. Tidak selalu dana itu dari bentuknya sponsorship dari donasi, maka mesti punya sponsor, mesti punya kegiatan usaha. Nah, syaratnya apa? Kalau sudah bicara soal uang, maka kita mesti bicara soal legalitas ya di perusahaan. Jadi kita mesti punya legalitas yang cukup baik sehingga kita bisa buka banyak hal. Ya.
Jadi mungkin donasi itu bisa terkumpul untuk event-event, tapi untuk jangka panjang saya seperti lagi mempertimbangkan, mungkin nggak kita bikin namanya dana abadi gitu ya. Kecil-kecil dimulai untuk kumpulin namanya dana abadi. Mungkin bisa ya, tidak mungkin dalam 4 tahun bisa punya dana abadi besar ya. Tapi pelan-pelan kita mesti buka. Nah, ada unit-unit usaha yang mesti dibuat untuk bisa menghasilkan pendapatan bagi IKASMA. Itu penting. Ya, dengan banyak hal ya, dengan banyak hal. Dan itu hanya bisa terjadi apabila pihak luar di luar IKASMA melihat ada 20.000 potensi ya, alumni yang bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi kalau bicara sponsorship ya, kalau teman-teman di marketing apalah sponsorship itu kan mau lihat siapa aja sih orangnya, marketnya seperti apa gitu ya. Ya. Jadi nanti ada plus minus, ada kegiatan-kegiatan yang memang mesti diharapkan bisa menghasilkan keuntungan bagi IKASMA. Ya. Itu wajib ya. Ada beberapa ide yang saya sudah dapatkan ya. Ya sekarang kayak gini, kita mau beli ya macam-macam, kita mau jualan kaos, merchandise, bagi saya itu bisa dibuat lebih terstruktur ya, dan dibuat lebih baik ya. Sekarang teman-teman pengurus sekarang saya lihat sudah lakukan itu ya, Cita ya. Saya lihat kemarin kan ada berapa, cuma kan nempel sama apa? Ya Kang hadir Ya. suara doang. Ya, kecintaan sama. Ya kemarin ini sorry cerita sedikit, jadi apa memang karena terganjal masalah legalitas aja sih, jadi kita kurang banyak bisa Bener, dan itu kan jadi isu juga ya. Gitu, jadi capres nanti, jadi presiden nanti. Ya, jadi bisa terselesaikanlah masa pendanaan ini, karena ya itu kurang penting ya buat itu tuh tetap perlu dana gitu, ujung-ujungnya duit juga. Oh pasti. Kita ya. Pasti. Di konsep yang saya gambarin nanti, kalau nanti pas sudah masa kampanye akan saya gambarkan di mana posisi dana dalam struktur IKASMA ya. Jadi itu ada sumber daya manusianya dari mana, gimana cara ngelaksanainnya, dananya seperti apa, itu akan dibuat dalam bentuk program. Insya Allah akan disampaikan ke teman-teman dalam forum yang ketika udah masuk masa kampanye ya. Nuhun Cita. Sama-sama Kang. Ada Kang Helas 98. Oke, ada lagi Kang Kocas? 98, ada yang mau tanya lagi? Ado, mungkin mau tanya sesuatu? Terus siapa itu? Yang lainnya? Der. Kumaha, ada yang mau tanya enggak? Ini 98. Saya mau nanya, boleh nggak? Boleh. Udah makan belum? Ya. Hari ini saya sambil kerja, jadi nyimak aja. Kalau saya mau nanya deh, kalau gitu. Kalau untuk nanti kan kita ini anggotanya bukan cuma 90-an sama milenial aja nih. Ada juga yang karolot gitu. Kira-kira untuk mengakomodir mereka, Kang Tito udah siap belum? Atau apa aja yang bakal dikerjain? Apa? Ya untuk mereka lah. Oke. Angkatan kolot kan, ya, tadi sebenarnya sudah sempat didiskusikan, tapi saya sampaikan sendiri. Intinya kita akan secara program yang tidak bicara soal, secara platform, IKASMA tidak akan membedakan angkatan berapa. Platform ya, secara platform. Yang membedakan adalah programnya. Dari mana program itu bisa dibuat, itu adalah masukan dari setiap angkatan. Jadi kalau kita bicara angkatan, kalau platformnya benar, supply-nya adalah masukan dari angkatan yang berbeda-beda, mudah-mudahan hasilnya bisa memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi konsepnya bukan kita punya program mau apa enggak, tapi kita punya platform, ayo sama-sama. Jadi program angkatan masing-masing. Ya, itu intinya sih. Ya, jadi kita nggak ada namanya, kita bikin program khusus 60 untuk enggak. Bukan bahasa itu yang akan kita jual. Yang kita jual adalah kita punya platform yang setiap angkatan mudah-mudahan bisa pakai. Jadi itu. Ya, jadi posisinya itu. Sehingga kata-kata akomodir itu bagi saya mencoba mengartikan adalah bisa menjadi apa ya?
bukan maksud ngikutin ya, bukan ngikutin angkatan ini mau apa kita ikutin, bukan itu. Posisinya adalah ada platform yang jelas dan teman-teman setiap angkatan apapun angkatannya bisa pakai. Itu mungkin Kang Goben, ini sibuk banget kayak Kang Goben di mana-mana. Enggak, tapi ya udah. Berarti intinya mah siap lah ya. Insya Allah. Siap. Pokoknya mah jadi ada satu platform nu kabeh teh beunang gitu, Ben. Ya. Siap. Intinya berarti adalah platform. Kang Biasanya Beni mah mau ada wejangan kali. Kang Beni kan cukup aktif ya di peralumnian yang saya tahu. Mungkin kalau mau Ya, Pak. Kumaha. mau Ada iya masukan, berbagi ramai. atuh ya. Jangan bertanya mungkin mau memasukkan ide apa gitu. Kalau ide mah mungkin nanti offline aja lah. Offline di Tangsel ya? Offline di Tangsel? Iya, nanti dicariin kafe yang asik buat Om Tito. Siap. Diantos. Salam buat semuanya ya. Ini saya bike to work tapi sambil nyimak kok. Oke, no. Atau nonton gitu. Ada enak, mangga. Oke, banyak sekali ininya apa namanya yang tanya ya. Kang Pecas ya. Benar Ya, nggak? banyak sekali ternyata Yang di dalam maksudnya yang kegiatan ini. ya terlepas tadi dari ada sedikit itu ya intermezzo, tapi yang pasti apa tuh namanya lumayan ya membukakan buat saya sendiri juga. Kalau saya sendiri ini oh iya ya kayaknya kalau kita ngobrol gini jadi ada gitu sih kebutuhan tuh, tapi gimana caranya supaya bisa ngobrol sama masing-masing orangnya itu loh, Kak. Itu kayaknya Tuh. kita bikin sesuatu lagi kali ya. Wah ini dia Kang Proyek tanya sesuatu. Enggak. Nah itu saya setuju eta pisan Kang. Nah, oke. Nun Kang Floyd, ini yang jadi isu kan yang tadi saya sampaikan. Ya. Masalahnya memang saat ini kita belum ada yang itu patokannya gampang lah gitu. Kalau kita lihat teman-teman saya itu pasti punya sesuatu dikaitkan sama alumni SMA-nya. Kayak kebetulan banyak gaul sama teman-teman dari Taruna Nusantara ya. Itu jiwa korsanya luar biasa lah kalau tentu saya. Mungkin memang pendidikannya berbeda. Kayak sekarang gitu, saya juga gitu berapa banyak. Ini mohon maaf ya, punten karena saya lupa ada. Saya seluruh baju kios itu saya punya. Jadi kalau kios ngeluarin baju itu, desain aku mau oge gitu, pasti saya beli gitu kan. Itu kan tanda bahwa saya bangga dan ingin punya ya. Yang nggak dipakai juga jadi baju tidur, tapi saya akan beli, pakai sebentar, pakai kemana-mana meeting. Ya bagi saya kita mesti buat IKASMA seperti itu. Jadi dan itu program untuk buat itu nggak gampang bikin kita bangga sama IKASMA. Maksudnya panjang urusannya. Ya, tahu ada manfaatnya, namanya didengar, kemudian ada keterikatan batin itu yang menurut saya program yang nggak gampang gitu. Saya akui Kang Proyek ya ini kerjaan yang nggak mudah untuk bikin kita bangga. Ya, mesti dicoba, oh bener nggak? Mesti banyak percobaan ya dengan memahami karakter masing-masing angkatan. Menurut saya mesti dipelajari sampai kita bisa menghadirkan program-program dan membuat akhirnya dia bangga sebagai anggota IKASMA. Ini program apa? Saya terus terang belum ada ide konkret per masing-masing angkatan. Masih dibangun ya. Cuman saya ingin coba ya, saya kasih satu contoh tadi, seluruh baju merchandise itu, apapun yang keluar kios saya beli, kalau ada, bro, nambah segala macam ya, apalagi Sendai mah lebih garis keras lagi ya. Nah, cuman itu contohnya sih, itu susah Kang, atur nuhun. Mudah-mudahan ada ide. PR bersama rupanya ya. Ya, PR besar. Kalau bukan kita yang mikirin, siapa lagi tapi gitu ya. Itu intinya dari Kang Tito maju itu. Ya. Oke. Enggak, Kang Teteh, ini kita sudah 1 jam 15 menit dari mulai diskusi ini dimulai. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita Mangga. coba. Ada pertanyaan lagi. Oh, mangga. Mangga akan. Siap. Siap. Alhamdulillah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tito, abdi sareng Poldan di Salapan Genep ya. Ya. Ini teh mau naros ini. Kalau misalkan dari Kang Tito pribadi ada juga ide gimana kita bisa membantu rekan-rekan alumni yang kurang beruntung ya, maksudnya kan ya secara ekonomi gitulah ya.
maksudnya bukan hanya ngasih donasi gitu, tapi Betul. kan tidak semua alumni Timur teh sukses gitunya. Betul. Jadi saya teh melihat ada aja gitu ya alumni Timur yang sebenarnya lumayan prihatin gitulah hidupnya, tapi mau bisa kurang disumbangan terus tunggal bulan atau ada mereka juga kepala keluarga, mereka juga punya keluarga, mereka juga ya nggak mungkin lah ya, mereka ada penghasilan cuman ripuh gitu lah ya, banyak yang kayak gitu teh. Nah gimana ya biar bisa orang, dan kebanyakan yang kayak gitu teh mereka underground gitu, maksudnya nggak bergaul gitu ya. Betul. Karena mungkin minder juga atau gimana gitu. Nah, tapi ya, teman-teman seangkatannya pasti tahu. Misalkan kayak saya 96 adalah yang ngilang gitu ya. Ngilang, tapi ada temennya yang tahu dulu, yang dulu deket. Oh ini saya ke ribu, karunya. Tapi di rumah nggak bantu namanya ngerian duit gitunya. Nah, nukar itu gimana ya caranya? Siap. Bagus bisa, Kang. Jadi di angkatan lain saya lupa saya ceritakan. Angkatan lain saya udah ceritain waktu itu kemarin bicara. Jadi salah satu saya mesti belajar dari banyak wira swastawan atau wira usaha. Salah satunya punten saya sebut lagi Kang Enda ya. Jadi kalau kita lihat dulu salah satu perusahaan, saya mohon maaf ya kasih contohnya kios ya, punten Polda. Iya. Jadi kalau udah kios kita dulu rumah oke, kalau butuh kerjaan biasanya kita prioritaskan banget dengan segala keterbatasannya. Saya kalau di Jakarta, teman-teman Jakarta itu gabung sama saya di Jakarta. Di Bandung ada yang gabung dulu sama dulu ada AEP, kemudian ada Endai, dan macam-macam ya, Bejo, segala macam. Saya lihat tuh saling ngebantu sama lulusan-lulusan alumni SMA 3. Memang mohon maaf, memang masih di wilayah lebih kecil. Jadi memang, nah kalau kita lihat di program Ikat Erat itu untuk informasi dulu. Sebenarnya kita masih tracking nih. Sekarang ya tadi ya menarik ya, men-tracking alumni kita tuh di mana aja tuh problem sekarang. Kita nggak punya data lengkap untuk itu, ya. Bahkan mohon maaf ya, hari ini kan kita lagi ngumpulin nih. Bahkan 93 aja pas kemarin kumpul, oh ternyata itu udah nggak ada. Kelas ini tuh udah berapa orang yang meninggal. Itu aja kita nggak punya. Ya, data yang menurut saya krusial. Bahkan kita nggak boro-boro tahu dia hidupnya mampu apa tidak, dia masih hidup apa sudah tidak aja kita nggak punya datanya gitu. Ya. Jadi memang di IKAT itu, kalau tadi kita bicara IKAT Erat Manfaat, di program IKAT itu kita masih ngumpulin data. Itu kerjaan yang banyak banget ya. Dan memang data itu mesti dibuat dengan cara melibatkan para ketua angkatan atau pengurus angkatan ya, supaya ter-tracking. Tujuannya adalah apa? Nah setelah itu ada, maka setelah kita saling mengenal dan udah rasa, oh ini anak SMA 3, ngebantunya tuh akan, saya setuju, saya termasuk orang yang kadang kalau bantu tuh kemana caranya ngebantu itu lebih sifatnya tidak mohon maaf ya, bukan saya anti donasi ya, cuman ngasih solusi gitu. Kalau Kang Poldan ketemu sama angkatan kan suka ngomong suka ngobrol kan, si ya kumaha kabarnya, tuh bantuan, naon bantuan. Nah itu kan masih diumungin tidak saja di angkatan kan, udah bisa multi angkatan. Ini contohnya ada Kang siapa, mungkin Kang Susan ada kerjaan kosong, punya kerjaan ini ya buat baturan kosong. Poldan yang kontak Susan, punten bantuan baturan orang teboga gawe gitu. Kan bisa terjadi gitu kan. Setelah kita tahu makin banyak network kita ke atas, vertikal ya, multi angkatan, makin banyak network paham tentang kebutuhan masing-masing angkatan yang horizontal, maka program-program seperti itu bisa terjadi gitu. Mohon maaf kalau sekarang ada susah terus terang aja, kecuali punya keterikatan khusus ya, mungkin teman-teman JMD, KANS, dan segala macam esko, kios itu ya, atau Muslim 3 Bandung, DKM gitu, mungkin udah punya tuh hubungan seperti itu. Cuman kalau kita mengharapkan sekarang antar IKASMA ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba ada yang ngasih gitu ya, siapa dari daerah ini baturan orang gawe saha saya tak semati lu bener tuh, kan ada keraguan tuh ya, karena nggak kenal gitu ya. Mengenalkannya dulu tuh program itu setahun sampai 3 tahun di awal untuk bisa kenal, punya data yang lengkap, ini menurut saya kerjaan yang berat. Mungkin aja yang diharapin sama Poldan ini mungkin terjadi mungkin 4 tahun ke depan ya. Karena kalau ujuk-ujuk akhirnya kita ngebantu orang, pasti impact-nya nggak besar gitu. Mungkin yang ngebantu hanya teman-teman angkatannya aja kan. Iya. Ya. Nah itu, karena keterikatan emosionalnya nggak ada, kebanggaannya belum ada gitu. Ini itu saya tadi pertanyaan Kang Proid menurut saya menarik banget. Gimana bikin bangga? Ini kerjaan 2-3 tahun supaya bikin bangga itu menurut saya juga ya masih diakui bukan kerjaan mudah ya, dan butuh banyak orang. Nuhun masukannya ditampung insya Allah. Nah. Bangga, sabi-sabi.
Wah, tuh, Kang Dani, ini ya Om Dani nih, Kang Dani. Kan belum punya Dani juga nomor yang baru. Yang lanjut Kang Tito katanya ada yang minta nomor telepon itu kalau berkenan. Mas. Oke, udah saya taruh di. Ya, ya. Oh, ya. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Coba kita cek. Kang Ari, ini sebagai juru bicara ada yang mau ditambahkan nggak Kang Ari? Katanya tadi jubir. Halo, boleh ikut nanya lagi nggak? Enggak. Ini satu lagi nih. Ya, Abdi. Setelah pertemuan ini kita bakal komunikasi lanjutan nggak? Sekarang kan saya lihat masih ada 30-an orang. Mungkin kalau di Zoom kadang-kadang poho gitu ya. Apa kita mau bikin grup atau kayak gimana? Ya. Atau milih jadi bisa gitu Om. Kata Kang Helas ngajak lanjut kopi. Siap, saya sama Helas udah nggak ketemu berapa Saya juga pengen ngopi ini. Kapan atuh kita ngopi? Sama Kang Helas tahun juga ngopi teh. Udah lama kita nggak ketemu 20 tahun lebih. Mun bisa mah di Tangsel. Siap. Eta janji Tangsel mana? Atau WhatsApp grup. Jaga jarak. Covid bukan hoax. Geri sama Goben mah. Oke. Jadi intinya gini, punten nanti ada Teh Anggi 2005, saya tuh kenalin, dia bantu kita untuk aturin jadwal dengan ketemu beberapa angkatan. Sebenarnya insya Allah selama dalam after office hour, saya ngebuka teman-teman untuk bisa punya jadwal untuk ketemu kemarin, berapapun orangnya, 6 orang, 5 orang, saya siapin waktu untuk ngobrol. Ya, itu akan dilakukan sebelum nanti saya melakukan proses pendaftaran, Kang Teteh ya. Karena ketika saya sudah mendaftar, saya terikat oleh aturan calon presiden. Kan sekarang kan saya masih bakal calon, jadi ya sepertilah banyak masih bisa ngobrol. Kalau calon presiden nanti mungkin ada ikutin masa kampanye dan sebagainya. Jadi sampai akhir minggu depan sebenarnya saya siap untuk ngobrol-ngobrol dalam forum online ataupun offline, selama offline-nya kita bisa sama-sama jaga protokol kesehatan ya. Saya cukup hati-hati juga, walaupun saya sekarang masih di kantor juga jam segini. Jadi intinya semangat, kalau mau ketemu lagi, Kang Goben di Tangsel mah deket ya. Saya juga sering kegiatan di daerah Tangsel, nanti bisa diatur untuk ngobrol-ngobrol santai. Hatur nuhun kalau ada waktu. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi kah yang mau bertanya? Ya. Kasih masukan atau kumaha? Jam berapa Teh Dera? Ini mas saya selaku yang mengundang ini dari ya. Gimana Kang Ari? Mungkin kalau dari saya sih sebenarnya saya senang dengar diskusi hari ini. Ternyata banyak juga aspirasi-aspirasi yang bisa kita dengerin ya Kang Tito ya. Cuman ini sebenarnya karena belum masuk masa kampanye, saya nggak akan kampanye. Cuman saya akan lebih senang kalau teman-teman ini bisa semangat lah untuk register, untuk daftar, kemudian untuk memastikan angkatannya nanti ada terwakili di MPA. Terlepas dari mau dukung Tito nanti atau mau ngedukung nanti ada calon lain dari angkatan apalah itu ya. Tapi kayaknya ini proses sekarang nih cukup menarik lah, partisipatif dan melibatkan banyak orangnya, lebih kerasa mungkin ya. Gitu. Oke Kang Tito punya closing remarks terakhir, mangga. Oke. Hatur nuhun semuanya, terutama yang sudah hadir, luar biasa. Ini pertanyaannya juga menarik. Di luar ada yang OOT. Ya, tapi menurut saya benar tadi Kang Ari sudah sampaikan, ini mungkin tahun 2016 terjadi juga, tapi kita nggak ya. Mungkin karena sekarang saya dan banyak teman-teman yang dulunya di luar lingkaran IKASMA ingin masuk ke dalam ingin tahu tentang IKASMA, maka concern-nya jadi banyak gitu. Jadi
saya setuju, mari ramaikan. Ramaikan dalam arti bukan ngajak gelut ya, ramaikan maksudnya mari datang, ramaikan pemilihan wakil-wakil yang masuk ke, siapa saja masuk ke MPA. Karena sekarang ada proses keanggotaan, mungkin diobrolin di angkatannya gimana keanggotaan IKASMA. Di luar setuju dan tidak setuju dengan cara pendaftaran anggota ya. Contohnya saat ini banyak pihak yang saat ini ada di Badan Pengurus, ada di SC, ada di OC, itu telah menentukan adanya status keanggotaan. Jadi mari kalau kita mau rubah, saya terus terang aja, saya dan teman-teman akan mencoba memperjuangkan satu konsep agar anggota itu lebih fleksibel ya, tidak dengan proses seperti ini, tapi itu kita perjuangkan di 10 Oktober atau lewat forum-forum non formal dulu. Ya, jadi mangga masukannya saya tunggu terus, nomor saya sudah ada. Itu kalau Kang Bogang, ayo ramaikan ini 94, 96, 98, 99 semuanya kita coba daftar ke berpartisipasi di MPA 10 Oktober 2020. Nah, itu aja. Sekali lagi terima kasih. Ada harapan lagi kan katanya dari THI? Ya. Karena IKASMA bisa bikin anggotanya ngerasa homey katanya gitu. Insya Allah. Tahu caranya gimana? Insya Allah. Kita cari caranya sama-sama. Ya. Ya. Aduh, sukses keras Kang Tito. Alhamdulillah. Kita fokus katanya. Oh iya, satu lagi dari aku aja ini mah. Saya nggak tahu ya apakah lebih efektif atau tidak. Tapi kalau misalkan kita nih ibu-ibu itu sukanya main Instagram. Apa kalau misalnya yang kayak begini sambil live IG gitu. Tapi kita memang punya grup sendiri ya, grupnya IKASMA atau anak-anak IKASMA 3 pokoknya harus masuk aja lah ke situ. Itu maksudnya nge-follow gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya pas ada live IG, minimalnya mereka lihat ada notifikasi. Tedera bikin ini dong, 3 motherhood gitu ya. Iya, Cito. Ayo atuh. Nanti sama Pak Presiden. Iya, nanti kita approach ya, biar anak-anak SMA 3, ibu-ibunya punya 3 motherhood, biar bisa curhat dan curcol. Nah, gitu ya kan. Aspirasi ibu-ibu tuh biasanya lebih kreatif. Oke, mungkin itu dari saya. Sebelum tutup, foto dulu, Anggi. Iya, mangga. Kita mana tuh pada dibuka, Akang-akang? Dibuka ininya, videonya. Turunkan. Oh, Susan kan laki. Iya ya, Kang. Aku mah diwakil Ucing we-nya. Aduh, unyu teteh. Ayo, Kang Uut. Kang Dani. Ayo dong, Kang Dani. Dani, ayo. Mau ini udah naik gaun loh. Udah pakai gaun malam ini daster. Ya, oke. Sebentar, Anggi 2 kali foto ya karena ada dua layer. Oke, 1, 2, 3. Ya, sebentar. Sekali lagi ya. Tahan, sekali lagi. 1, 2, 3. Kalau ini sesuai nih sama tadi ya. Kang Tito bilang nggak mau ribut 1, 2, 1, 2, 3 aja udah ya nggak sih Kang? Sebentar, udah? Sudah. Oke. Terima kasih. Hatur nuhun semua. Ya. Hatur nuhun. Kang Teteh. Alhamdulillah. Semoga barokah acara ini. Kang Ari, Kang Bogang. Sudah. Semuanya. Ya, dan itu Tedera, dia. makasih. Ya, for IKASMA. mudah-mudahan kita bisa ngumpul lagi nextnya dan bisa lebih banyak lagi Ya, Kang partisipannya. Pecas. Kang Tito sukses terus. Yo, hatur nuhun Dera. Ya. Insya Allah didukung. Ya. Hari Dadah, Minggu, Dena. Kang Tito. Nuhun, Dera. Hatur nuhun. Nuhun. Assalamualaikum Indra. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, snapshotnya.